Saya pernah kuliah tahun 2000, saya lupa spesifiknya. Kalau bukan 17, 18. Oh, oke. Iya, saya pernah kuliah 2017. Kebetulan di Depok, di UI. Oh, gitu. Iya, di UI, jurusan psikologi. Jadi prosesnya waktu itu cepat juga ya ininya. Iya, tergantung kedeteksinya kapan dan penanganannya seperti apa. Kalau dari pengalaman Syauki waktu itu gimana? Cepet banget, karena saya nggak tahu. Awalnya saya bawa mobil, terus ini matanya mau kukucek kan, mau kucek. Biasa kayak orang kena debu kayaknya perlu. Iya, nah, kukucek yang sebelah kiri, aku kucek yang sebelah kiri. Pas saya kucek, lah, kok ini pudar banget kan? Iya. Ini banget, belum sampai gelap pada saat itu. Oh, masih. Saya sudah mau maaf ya bunuh diri. Itu kepikiran semua. Ada kepikiran. Sangat kepikiran. Saya disclaimer dulu. Penyakit saya. Jadi teman-teman harus tahu penyakit saya dulu nih, biar paham kan bagaimana dia menyerangnya kemana, dampaknya apa, efeknya apa ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Masrur Irsyadi di Ngobrol Asik Syariah, podcast yang dikembangkan oleh Bincang Syariah. Di sini kita bakal ngobrol dengan berbagai macam narasumber untuk bahas berbagai tema. Dan sekarang kita akan ngobrol dengan salah satu teman saya atau mungkin ya adik kelas dulu di kampus. Kemudian kita akan ngobrolin soal khususnya terkait dengan pemenuhan atau bagaimana perkembangan pemenuhan hak disabilitas. Kenapa saya ngobrol dengan beliau? Karena beliau juga merupakan seorang penyandang disabilitas. Jadi kita akan ngobrol banyak bagaimana beliau menjalani kehidupannya sebagai disabilitas dan bagaimana hal-hal positif maupun kendala yang masih dihadapi. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Syauki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Syauki kabarnya? Alhamdulillah kabar sendiri sangat baik sejauh ini. Gimana dengan kabar kakak sendiri? Alhamdulillah sehat. Jadi tadi sama teman kesini ya? Iya, sama teman. Kebetulan sama Mudabir. Kan saya tinggal di asrama. Nah, saya didampingi sama Mudabir yang ada di asrama. Mungkin boleh cerita dulu nggak terkait dengan Syauki? Mungkin sebelum masuk UIN ini latar belakangnya seperti apa? Jadi sebelum sekarang kuliah di UIN Jakarta ya? Iya, siap. Nah, cerita dulu dong mungkin. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, nama dulu kali ya, biar teman-teman semua bisa kenal sama saya. Biar kita juga punya chemistry yang baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Al-Ghifari. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Semester 2. Fakultas Usuluddin dan jurusan saya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya 4 bersaudara dan saya kebetulan anak pertama. Jadi anak yang diharapkan banget sama orang tua sebenarnya. Luar biasa ya. Terus domisili sekarang di Jakarta. Awalnya saya dulu tinggal di Sulawesi. Di mana tuh berarti? Di Makassar? Di Makassar, di ibu kota Sulawesi Selatan, di Makassar. Tapi memutuskan untuk pindah ke Jakarta karena mau keluar dari zona nyaman pada saat itu. Oh gitu. Karena kalau saya di Makassar hidup kayaknya terlalu nyaman deh. Nah, ya saya tetap di lingkaran zona nyaman itu, makanya saya mikir kayaknya nggak bisa deh ini kalau harus kayak gini terus. Jadi memutuskan pindah ke Jakarta. Ngerantau. Zona nyamannya tuh kayak gimana ceritanya? Zona nyaman maksudnya segala fasilitas ada. Ketika saya mau minta tolong selalu ya pokoknya kayaknya hidup itu enak banget di sana. Nah, itu yang saya kurang, walaupun itu mungkin privilege ya, tapi saya nggak mau
saya hidup dengan privilege itu. Walaupun saya akui itu lumayan membantu hidup saya pada saat itu. Akhirnya saya pindah ke bukan zona nyaman saya di Jakarta, dan memang tersiksa. Oh gitu. Ya lumayan tersiksa awal-awalnya. Karena iya, kan adaptasinya ini kan. Karena kan udah, nanti saya akan masuk juga soal terkait dengan ini ya. Kita akan ke sana. Ya kan ini. Tapi saya sebelum ke sini kan juga tadi kita ngobrol sebelum on cam ya. Itu kan dan cerita juga kan dari Mudabir tadi juga. Sebelumnya ini juga udah pernah kuliah ya di Makassar. Maksudnya bukan di UIN gitu. Maksud saya bukan sebelum di UIN Jakarta, sudah pernah kuliah juga di Makassar. Nah, itu boleh cerita nggak ceritanya? Oh, saya pernah kuliah tahun 2000, saya lupa spesifiknya. Kalau bukan 17, 18. Oh, oke. Iya, saya pernah kuliah 2017. Kebetulan di Depok, di UI. Oh gitu. Iya, di UI, jurusan psikologi. Oh, itu memang benar-benar sebelum yang masuk? Iya, sebelum masuk UIN. Dan pada saat itu saya masih melihat. Oh. Saya masih melihat. Oh gitu. Ya, saya masih melihat di situ. Itu dapat berapa tahun di UI dulu? Dapat 2,5 tahun sampai semester 5 ke 6. Oh, oke. Semester 5 ke 6. Baru kemudian setelah itu nanti saya akan cerita juga sana. Kemudian sempat pulang dulu ke Makassar. Enggak pulang. Oh, setelah yang dari UI itu kan cuma dapat 5 semester apa? Iya. Nah, kemudian langsung pindahnya ke Jakarta? Iya, saya stay di Jakarta. Pindahnya ke UIN sini. Oh gitu. Nah ini mungkin saya pengen dengar langsung dari mungkin perpindahan dari psikologi ke UIN ini ceritanya gimana? Apakah hubungannya dengan tadi kan cerita waktu pas di UI masih ngelihat, masih berarti belum disabilitas ini. Kemudian kemudian pas pindah di UIN ini sudah mulai disabilitas. Saya 2 semester atau 1 semester terakhir itu di UI itu sudah nggak ngelihat. Jadi saya sempat kuliah di sana dalam kondisi sudah disabilitas. Nah, makanya lumayan hektik juga tuh kemarin penyesuaiannya. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu dulu ceritanya gimana? Akhirnya memutuskan untuk pindah ke. Ini sebenarnya persoalan internal ya dalam keluarga, tapi saya spill gambarannya biar teman-teman bisa tergambarkan. Jadi orang tua saya itu kurang begitu suka kalau anaknya itu mengambil jurusan-jurusan yang bersifat umum. Kan psikologi umum. Nah, dia atau beliau lebih cenderung anaknya itu ke jurusan-jurusan keagamaan. Nah, itu. Gitu. Dan memang orang tua saya nggak tahu itu. Saya kuliah. Oh gitu. Ya, orang tua saya sama sekali nggak tahu. Oh gitu. Sama sekali nggak tahu. Tapi ada momen tertentu yang dia lihat almet saya. Nah, dia lihat almet. Akhirnya saya nggak bisa bohong lagi dong. Oh gitu. Karena kan gini, kenapa orang tua saya nggak tahu? Karena saya jauh dari orang tua. Orang tua saya di Sulawesi, saya di Jakarta. Nah, jadi mereka nggak tahu apa-apa dan memang kurang begitu akrab kan. Nah, nggak tahu apa-apa, ya sudah. Bentar. Berarti dulu waktu proses langsung dari UI itu pindah ke UI, bukan pindah ke UI, maksudnya memutuskan untuk masuk kuliah di UI itu langsung sepribadi aja? Iya, pribadi. Ngurusin sendiri aja Ngurusin semuanya. Sendiri. Iya, semuanya. Orang tua sampai nggak tahu tuh? Nggak tahu sama sekali. Jadi taunya anaknya kerja di sini. Oh, taunya kerja. Iya. Taunya anaknya pengen ke Jakarta, pengen kerja. Gitu. Karena kan lulus SMA kan. Oh, gitu. Terus langsung pindah ke Jakarta. Iya, proses pencarian jati diri, taunya kerja di sini. Oh, gitu. Gitu. Tapi waktu pas kerja dibiarnya udah nggak apa-apa deh ini gitu. Iya. Tapi lumayan sulit karena kan orang tua taunya kerja. Oh iya. Orang tua taunya kerja jadi nggak dibiayain dong. Oh, karena taunya kerja. Ya, itu lumayan sulit tuh. Kamu deh gitu. Nggak dibiayain, akhirnya waduh sulit juga tuh kehidupan pada saat itu tuh. Awal-awal. Tapi langsung ke Jakarta langsung kuliah? Apa ada jeda dulu setahun apa berapa? Saya di Jakarta udah lama. Karena sebelum saya kuliah SMA saya itu kan nggak beres ya. Bukan nggak beres. Emang saya kan kurang begitu suka. Keahlian saya bukan di akademik lah. Jadi saya kurang begitu suka belajar di kelas yang monoton, literally monoton gitu kan. Iya. Nah, akhirnya saya udah
orang semua pada sekolah SMA, saya keliling. Oh gitu. Iya keliling. Tapi akhirnya bisa masuk UI itu ya, bro? Ya. Alhamdulillah itu pun kayaknya ini deh. Oke kan. Luar biasa loh psikologi waktu itu. Soalnya SIMAK itu kayak gitu, emang hoki-hokian kayak kalau SIMAK. Dan kemungkinan besar udah lolos kalau kayak gitu, kalau SIMAK. Oh gitu ya? Iya, soalnya kan di UI kan ada beberapa jalur tuh. Jalur mandirinya masih SIMAK. Iya. Nah, aku lewat jalur situ. Oke. Cerita dulu dong, kemudian akhirnya menjadi disabilitas netra itu seperti apa waktu itu ceritanya? Kalau boleh. Oke, siap. Saya disclaimer dulu. Penyakit saya. Jadi teman-teman harus tahu penyakit saya dulu nih, biar paham kan bagaimana dia menyerangnya kemana, dampaknya apa, efeknya apa ya. Nama penyakit saya itu glukoma. Jadi teman-teman sekalian yang pada nonton bisa langsung search sekarang glukoma. Dia dijuluki sebagai si pencuri penglihatan. Karena rata-rata orang yang kena glukoma itu sudah pasti apa ya bahasanya? Kita pakai kata buta aja deh. Sudah pasti buta atau menjadi disabilitas. Karena memang seberbahaya itu dan memang langka. Untuk anak seusia saya itu disebutnya langka. Karena memang glukoma ini dia biasa menyerangnya ke orang-orang yang sudah lansia. Ya, seperti itu. Ya, makanya saya pernah dengar juga sih. Ya, yang biasanya banyak kan lansia ya. Iya, lansia yang kena seperti itu. Nah, ini justru kasus yang sangat jarang terjadi di anak yang anak yang masih muda kayak masih sangat muda pada saat itu. Makanya dokter kaget kan. Kok bisa kena kamu? Bahkan ini biasa penyakitnya yang menderita yang penderitanya itu kebanyakan orang-orang yang lansia semua. Tapi ya sudah, mau bagaimana, takdir kan. Jadi prosesnya waktu itu cepat juga ya ininya. Ya tergantung kedeteksinya kapan dan penanganannya seperti apa. Kalau dari pengalaman Syauqi waktu itu gimana? Cepet banget, karena saya nggak tahu. Oh jadi waktu itu gimana? Pas pertama kali ini kerasa, apa langsung rabun apa gimana? Jadi awalnya saya bawa mobil, terus ini matanya mau kukucek kan. Mau kucek. Biasa kayak orang kena debu kayaknya perlu. Iya, kukucek yang sebelah kiri. Aku kucek yang sebelah kiri. Pas saya kucek, lah, kok ini pudar banget kan? Iya. Ini banget, belum sampai gelap pada saat itu. Masih pudar aja. Iya, masih pudar. Tapi hanya kiri dulu nih. Iya kan aku kucek yang kiri. Berarti yang ngelihat kanan dong. Iya betul. Berarti yang kena duluan kanan. Oh. Iya, kan saya kucek yang kiri. Iya. Berarti kan ini lagi melihat. Iya. Ini lagi ngelihat ke depan harusnya. Iya, betul kan? Saya lihat, kok pudar. Kok pudar ya? Akhirnya saya abaikan dulu. Tapi saya lumayan panik tuh. Saya lumayan panik, belum saya periksa. Mobil, kan? Saya belum periksa, saya abaikan lah. Iya. Saya berusaha kasih afirmasi positif. Enggak, ini kayaknya debu doang atau apa gitu kan. Sorry, tapi sebelum kejadian itu memang bukan minus, bukan apa? Bukan. Saya nggak ada memang normal minus. Kan? Iya, normal seperti biasanya. Oke, lanjut terus. Seperti biasanya. Udah saya abaikan. Akhirnya saya main sama teman. Iya. Tiba-tiba bukan teman, orang tua. Saya pulang ke rumah habis main. Iya, betul. Pulang ke rumah habis main, orang tua saya lihat, kok tahu ini nggak, juling. Oh iya. Juling tahu nggak? Juling tuh, iya tahu istilahnya. Cuma iya. Tapi ya teman-teman nggak tahu ya di daerah kalian namanya. Jereng ya. Jereng ya. Di sini jereng. Jereng. Mana orang tuh jereng tuh matanya ini ya? Iya, matanya satu ke sini, satu itu. Oh, ke sini, ke kanan ya. Iya, pokoknya nggak seperti mata pada umumnya. Jadi nggak tahu ya teman-teman apa nyebutnya, tapi di daerah saya itu namanya juling. Orang tua saya kok ini anak yang satunya lihat ke saya matanya, yang satunya entah kemana lihatnya kan. Dua-duanya nggak fokus ke orang tua saya, mata saya. Akhirnya disuruh tuh, orang tua saya langsung suruh coba tutup yang kiri. Wah, tiba-tiba semakin pudar, udah mau gelap itu. Akhirnya panik, orang tua saya panik, langsung ke rumah sakit lah. Rumah sakit yang pertama kali saya datangi, itu dokternya mengatakan, oh ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa kan? Belum kedeteksi tuh. Kalau saya belum terdiagnosa kalau saya glukoma. Iya.
Akhirnya udah lumayan lega, dikasih obat tetes doang. Terus ditenangin sama dokter, udah pulang. Tapi semakin hari semakin 1 hari 2 hari dan makin gelap. Semakin aneh, semakin aneh matanya. Semakin gak jelas. Kayaknya ditutup, wah udah tinggal titik putih. Tinggal titik putih. Yang di sebelah-sebelah titik putihnya itu, di lingkaran titik putih itu udah hitam semua. Akhirnya kita ke salah satu dokter namanya Dokter Noro. Nah itu akhirnya saya didiagnosa tuh. Wah ini anaknya kena glukoma Bu. Orang tua saya nggak tahu dong. Dijelasin sama dokter. Akhirnya nangis tuh. Nah, ini dokter ini ya, spesialis gitu? Iya, spesialis mata. Langsung spesialis mata. Langsung spesialis mata. Dan lumayan terkenal di daerah saya. Di Makassar? Iya, di Makassar. Akhirnya didiagnosa. Setelah berbagai macam pertimbangan, ini juga udah nggak bisa, Dokter Noro itu menyarankan untuk saya dioperasi. Nah, orang tua saya belum ngasih tahu saya. Ini masih jadi obrolan internal orang tua. Waktu itu belum, ya? Iya, waktu itu belum sampai ke saya. Belum sampai ke saya. Akhirnya setelah dipertimbangkan, orang tua saya menyetujui tanpa sepengetahuan saya. Nah, akhirnya Hamin berapa sebelum operasi baru dikasih tahu. Saya stres dong. Mau dioperasi. Iya, karena gambaran saya operasi itu wah mati nih. Kayak gitu, operasi itu ngeri pokoknya di bayangan saya pada saat itu. Saya nangis, saya berontak, saya nggak mau. Tapi karena rayuan dan bujukan orang tua dan saya juga pertimbangkan baik buruknya kan. Iya. Bagaimana kalau saya dioperasi dan saya juga nggak mau buta. Iya. Nah, akhirnya udah saya mengiyakan lah, menyetujui kalau saya dioperasi. Akhirnya udah tuh operasi di di rumah sakit Pelamonia yang ada di Makassar. Pas dioperasi, tapi memang gini, pas dijelasin sama dokternya, memang dokternya itu disclaimer dari awal, ini 50-50 ya. Nah, jadi operasi itu bukan mengembalikan penglihatan, tapi mempertahankan sisa penglihatan. Nah, di situ di underline, di garis bawahi kalau. Jadi glukoma tuh gitu ya, memang. Iya. Jadi dia tidak bisa seperti penyakit mata yang lain yang mungkin saya nggak tahu ya, ini saya riset sebelumnya, tapi saya juga bukan latar belakang dokter. Maksudnya kalau orang, misalnya beberapa orang minus kan bisa ada yang di lasik ini, yang di lasik itu kan. Nah, gitu, nah konteks glukoma. Nah, kalau glukoma ini nggak ini ya? Iya. Glukoma ini kondisinya berbeda ya? Iya. Jadi kayak katarak, glukoma itu kan saudara semua. Tapi memang yang paling tua ini, analoginya kayak gitu ya. Yang paling tua ini dan yang paling berbahaya glukoma. Karena memang dia kalau sudah lumayan parah, itu mengembalikan sisa penglihatan itu nggak bisa. Di ilmu kedokteran itu memang bilangnya nggak bisa dikembaliin. Kecuali miracle kan. Jadi nggak bisa dikembaliin. Jadi operasi itu hanya untuk mempertahankan sisa penglihatan. Yang masih bisa. Iya. Dan itu tapi waktu itu masih ada sisa sedikit ya? Titik putih. Oh, titik putih. Iya, yang sebelah kanan. Nah, kemudian akhirnya operasi lah. Operasi. Karena memang disclaimer-nya dari awal 50-50, orang tua saya nggak terlalu berharap dong. Dan memang benar gagal operasinya. Jadi walaupun setelah dioperasi, iya tetap udah nggak berini. Iya, blind. Nah, tapi setelah itu dokter itu menyarankan lagi. Ini udah di dokter yang berbeda ya? Iya. Di dokter yang berbeda. Nah, ini salah satu spesialis yang keren juga di sana. Menyarankan untuk yang kiri, yang memang sama sekali belum terpapar glukoma, untuk dioperasi juga. Oh, awalnya kemarin yang sebelum itu yang kanan itu yang mau coba dioperasi. Yang kanan. Oh. Yang kanan. Yang kanan udah dioperasi ya. Dokter menyarankan untuk yang kiri dioperasi karena glukoma itu bisa pindah. Oh. Pindah ke mata sebelah. Pindah atau menyebar? Menyebar berarti bahasanya. Menyebar ke mata sebelah. Tapi kalau untuk perorangan nggak bisa. Maksudnya, aman kok. Perorangan saya nggak begitu. Gimana? Kalau pindah ke orang maksudnya. Oh, pindah ke orang? Iya, kalau nggak bisa. Dia bukan kayak virus. Ke orang lain, dia tidak kayak virus gitu. Iya, dia hanya virus. Di dirinya orang yang udah kena itu aja. Benar-benar. Oh, iya, oke. Menyarankan dioperasi agar tidak menyebar ke mata sebelah. Saya nggak mau, saya takut banget. Kok yang sakit yang mata kanan, yang dioperasi mata kiri. Gitu pemikiran saya pada saat itu karena masih kecil banget kan. Umur berapa bahasa itu ya?
Masih kecil. Umur masih kuliah di UI itu ya, semester 4 itu berarti. Oh enggak, itu udah yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan emang udah lama. Oh, yang sebelah kiri itu udah belum lama ini apa? Iya, belum lama. Yang kiri ini belum lama. Oh, belum lama. Belum. Masih udah mulai jadi mahasiswa UIN ini? Sebelumnya? Enggak. Jadi saat? Yang kanan itu nggak bisa ngelihat sebelum saya kemana-mana. Sebelum saya ke kuliah, masih sekolah. Oke. Yang kanan. Yang kiri, nah pada saat saya kuliah di UI. Oh, jadi waktu di UI itu udah mulai ini? Iya, udah mulai nggak ngelihat satunya. Oh. Gitu. Tadi sampai mana ya? Iya, tadi pasti diminta dokter menyarankan. Dokter menyarankan untuk operasi. Akhirnya saya nggak mau operasi. Saya nggak bisa, saya nggak mau ambil resiko. Saya akhirnya udah nggak operasi sampai sekarang. Sampai hari ini? Iya. Dan ini dibiarkan aja kan? Iya, dan menyebar ternyata. Wah. Akhirnya menyebar benar? Menyebar benar. Jadi sekarang ini udah kanan kiri? Kanan kiri. Oh. Nah. Kalau konteks ini, misalnya saya ini kan pakai ini, saya lihat Syauqi sering pakai kacamata hitam ya. Ya. Ini karena memang ini. Jadi kalau glaukomanya silau apa gimana kalau dengan cahaya? Saya dulu nggak pakai kacamata hitam. Jadi ini sekarang kacamata khusus. Oh. Ya biasa dia kalau di ini kacamata khusus untuk saya. Oh. Sebenarnya nggak pakai kacamata pun nggak apa-apa. Tapi kan saya kan nggak begitu lihat yang di depan ya. Misalnya saya digonceng pakai motor nih. Misalnya ada daun. Saya kan nggak ngelihat. Orang ngelihat kan bisa refleks. Saya nggak ngelihat. Jadi untuk meminimalisir itu saya pakai ini kacamata. Biar yang mata saya aman. Berarti sejak di UI itu udah mulai beradaptasi dong untuk ini. Udah mulai kayak udah nggak biasa dong ngelihat. Karena ngelihat buku tadi kan cuma titik putih ya. Iya. Berarti udah ngelihat buku, ngelihat apa itu udah susah dong. Iya. Tapi yang kiri kan masih normal. Oh, jadi hanya kanan terlihat putih, kirinya masih kayak masih normal. Nah, jadi masih bisa ini. Jadi kayak sebelah aja waktu itu melihatnya ya. Dan memang nggak begitu besar impactnya pada saat itu kalau masih satu doang. Oh. Iya, masih bisa bawa kendaraan. Masih bisa semua. Kelihatan kanan ini terlihat kayak putih, kiri kiri masih normal. Benar-benar normal ya, itu kayak belum ada apa-apa ya. Jadi gini loh, Kak. Kalau mata kita nggak ngelihat satu itu nggak begitu kerasa tau. Jadi kayak lihat normal aja, nggak begitu kerasa. Jadi masih bisa bawa kendaraan, masih bisa baca buku, masih kehidupannya masih seperti orang normal pada umumnya. Nah begitu masuk UIN itu udah mulai nyebar itu kapan tuh? Pas saya mau magang. Oh, magang di psikologi tadi? Iya, semester 5 mau ke semester 6 itu kena yang kiri. Semester 4, semester 5 kena. Nah, nggak ngelihatnya pas semester mau naik ke semester 6. Nah, disitulah titik baliknya ya. Ya, itu full udah nggak bisa. Nah. Ya. Terus akhirnya keputusan, nah itu tadi ya, orang tua kan ceritanya lebih senang ini ya. Nah, akhirnya dulu gimana tuh? Wah, kayaknya saya udah nggak bisa nih nerusin di psikologi, kayaknya sulit atau gimana waktu itu? Kalau saya sendiri masih. Sebenarnya sih nggak ada problem ya. Iya, nggak ada problem karena apa ya, kecuali arsitek mungkin ya. Itu mungkin pasti jadi problem tuh, atau saya jurusan teknik dan lain sebagainya. Iya. Mungkin jadi problem yang lumayan besar. Tapi karena psikologi yang dimana itu kebanyakan teori kan, teori, prakteknya pun nggak serta-merta harus pakai mata, walaupun itu ada kayak, kan kalau psikologi bisa lihat mimik wajah gitu-gitu kan. Iya. Nah, tapi kan nggak satu aspek doang. Iya, betul. Kita bisa mendengarkan dari ceritanya, gitu. Jadi nggak terlalu begitu mengganggu sebenarnya, bukan jadi permasalahan. Nah, tapi yang permasalahan ini memang orang tua saya nggak suka. Ini udah persoalan lain. Iya, memang orang tua. Orang tua kurang setuju. Akhirnya sudah. Daftar lagi. Kuliah di UIN. Ya. Dan itu saya lumayan gak bisa terima awalnya. Karena saya memang kan saya suka psikologi. Suka banget malah. Kok saya malah dipindah ke kok saya secara ini, padahal kan saya biaya hidup saya sendiri loh di sini. Karena kan orang tua taunya kerja kan. Ini jadi nggak dibiayain, akhirnya udah saya nggak terima. Dan semua persoalan administrasi dan pengurusan berkas untuk masuk UIN saya nggak tahu apa-apa. Oh gitu. Saya cuma taunya tes. Oke.
Hanya taunya tes. Iya, taunya tes. Karena emang hati saya nggak kesana kan awalnya. Di ini ya. Iya, UIN. Jadi saya taunya tes doang. Dan ya artinya nggak ada hubungannya, bukan kayak dipindah nggak psikologi lagi aja ke UIN biar selesainya. Iya, kayak gitu juga. Enggak. Oh iya. Karena orang tua saya maunya yang agama gitu. Karena didaftarin, saya pun nggak tahu jurusan apa gitu kan. Daftar, qadarullah keterima. Itu qadarullah keterima. Memang Tuhan punya sekarang yang terbaik ya buat seorang hambanya itu. Iya. Saya keterima dan alhamdulillah punya circle yang lumayan bisa membantu. Pokoknya high value teman-teman saya itu. Saya keren semua teman-temannya. Jadi bisa bukan yang membiarkan kita untuk tidak menjadi apa-apa nantinya. Tapi kalau kita malas-malasan ditegur, ayo semangat yuk. Kejar apa yang kau cita-citakan, apa yang kau impikan. Nah, teman-teman saya kayak gitu semua. Dan alhamdulillah saya beruntung banget punya teman dan bisa kenal sama mereka semua. Nah, cara adaptasinya dulu gimana setelah mulai full akhirnya nggak bisa ngelihat sama sekali itu. Nah, akhirnya adaptasinya gimana awal-awal itu? Nah, ini kita lumayan deep ini ya. Iya. Soalnya adaptasinya lumayan repot. Iya. Sangat repot karena memang notabene-nya kan saya ngelihat dari awal. Iya, saya kan orang yang ngelihat. Beda sama teman-teman yang dari lahir sudah nggak bisa ngelihat. Iya, jadi dia nggak punya gambaran apa-apa tentang dunia. Iya kan? Nggak punya gambaran apa-apa tentang dunia. Tentang indahnya dunia itu nggak punya gambaran apa-apa. Sedangkan saya hidup 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun ngelihat dunia. Nah, jadi pas nggak ngelihat, wah itu terpukul banget. Iya. Terpukul banget. Iya, saya bisa memahami. Jadi psikolog pasti ada aspek ininya bukan trauma ya, istilahnya ya terpukul secara psikologis. Iya, terpukul sangat. Karena yang tadinya saya bisa ngapa-ngapain sendiri. Iya. Walaupun memang mungkin saya juga masih bisa ngapa-ngapain sendiri. Iya. Walaupun ada hal-hal tertentu yang perlu bantuan orang kan. Nah, saya bisa bawa kendaraan, saya bisa kemana-mana sendiri. Iya. Pokoknya saya bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang saya sukai dengan sendiri. Nah, sekarang terhambat semua. Beberapa aktivitas saya nggak bisa ngelakuin. Bukan cuma terhambat, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa ngelakuin. Misalnya bawa kendaraan, kan itu kan saya suka traveling orangnya. Iya. Nah, saya bisa pada saat itu saya kalau mau traveling kapan aja bisa kan? Iya, touring. Iya, kayak gitu. Ya. Mendaki kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang lumayan ini sekarang. Jadi itu yang saya pikirkan, wah ini circle saya kayak gimana, ini teman-teman saya nanti ngomongnya apa, wah nanti saya bakal jadi orang yang gak berguna. Itu yang menjadi overthinking wah sangat overthinking pada saat itu. Iya. Itu semua di awal-awal masuk UIN itu ya? Atau di semester ini terakhir saya di ini. Di UI. Iya. Nah itu. Saya nggak bisa lagi ke kampus. Pokoknya kayak gitulah. Makanya saya cuti setahun. Akhirnya cuti setahun. Iya, cuti setahun. Terus habis itu akhirnya pindah ke UIN. Langsung dipindahkan orang tua ke UIN. Kuliah dulu setelah cuti setahun, kuliah dulu 1 semester. Sebentar, masuk lagi ke UIN lagi. Saya aku udah akhirnya ketahuan pindah ke UIN. Gitu. Jadi lumayan udah beradaptasi. Tapi memang proses adaptasinya itu. Jadi 1 tahun berapa berarti ya? Kurang lebih 1,5 tahun. Iya. Ya. Oh, saya sudah mau maaf ya bunuh diri. Itu kepikiran semua. Ada kepikiran. Sangat kepikiran karena ini udah nggak berguna nih hidup kalau kayak gini nih. Karena saya nggak punya gambaran apa-apa kalau saya nggak ngelihat kayak gimana. Jadi saya nggak expect kalau saya nggak bakal nggak ngelihat. Saya selalu positive thinking kan. Ini terus melihat nih. Bakal terus melihat nanti nih. Nah, tapi sebentar aja nih sakitnya atau itu bakal sembuh. Iya, bisa disembuhin. Bakal sembuh, tapi Tuhan berkata lain. Tuhan langsung kasih kena. Syauki kamu harus jadi disabilitas netra kayaknya. Udah, akhirnya nggak ngelihat, kaget dong. Nggak tahu apa-apa, nggak tahu harus ngelakuin apa. Karena udah tuh adaptasi sampai mau kepikiran bunuh diri, sampai ngebarcode. Tahu ngebarcode nggak, Kak? Barcode-nya apa ya? Gen Z itu gores-gores tangan. Oh, ngebarcode istilahnya. Iya, itu ngebarcode. Ngebarcode, bikin barcode itu. Gitu. Mungkin teman-teman yang di rumah udah pasti tahu semua ini. Oh, iya, soalnya Gen Z itu kalau galau kayak gitu, Kak.
Oh, ngebarcode ya, iya. Ngebarcode istilahnya ya. Ngegores-gores tangan. Dulu ya nggak jelas. Oh, iya dulu. Nah, kayak gitu. Dulu kita cuma bilangnya, oh ini gesek nadinya itu. Gitu. Pakai silet atau apa gitu kan? Sekarang istilahnya barcode. Ngebarcode. Baik di mana, Bang? Iya, udah. Kebayang sih akhirnya beratnya itu ya. Ya. Tapi itu begitu mulai masuk UIN udah mulai apa? Udah mulai bisa beradaptasi, udah mulai bisa menerima lebih baik. Ya, alhamdulillah. Karena saya mikir setelah setahun itu saya depresi berat. Iya. Mungkin saya akan coba ya. Mungkin titik baliknya apa? Kemudian kayaknya masih ini. Saya nggak boleh kayak gitu deh. Titik baliknya lewat di beranda YouTube. Itu ada tunanetra yang bisa kemana-mana. Bisa ngapa-ngapain. Bisa pakai HP. Bisa pakai laptop. Betul. Akhirnya saya searching. Akhirnya saya searching tentang itu semua, tentang ketunanetraan kan, tentang itu. Ternyata memang ada. Maksudnya ada kayak apa ya? Orang kalau kayak narkoba itu terus diapain? Rehabilitasi. Ada rehabilitasi kayak gitu. Oh, jadi ada kayak orang-orang yang baru tunanetra direhabilitasi. Rehabilitasi ini dalam pengertian akhirnya mereka melatih kemampuan. Dalam pengertian melatih kemampuan. Yang ini walaupun dia nggak bisa lihat tapi dia latih bisa. Iya, gitu. Ternyata ada teknologi yang sudah bisa untuk mengakses atau membuat disabilitas itu lebih mudah. Namanya itu Talkback, pembaca layar itu. Jadi diinstal ke HP, ke laptop, gitu kan, untuk membantu si penderita, gitu. Jadi sangat membantu lah ininya teknologinya. Jadi teman-teman yang tunanetra tadinya nggak bisa main HP, sekarang sudah bisa. Bahkan ada TikTok tunanetra. Talkback ini? Iya, Talkback, pembaca layar. Boleh tunjukin nggak sih caranya kayak gimana? Oh, oke. Cara Cara pakainya ya. Jadi gini. Misalnya ini handphone ya, oke, ini kan handphone. Ini handphone kan? Iya. Itu coba aku gedein dulu ya. Tuh, denger gak? Gimana? Tuh, denger gak? Iya. Itu sedang membaca layarnya. Dia sedang membaca layar. Oke, misalnya kalau mau baca WhatsApp ini, mau buka aplikasi gimana? Tinggal dibuka. Gini. Bentar. Tinggal ditekan WhatsApp-nya. Ini WhatsApp kan? Iya. Saya tekan. Bentar. Saya tekan 2 kali supaya masuk ke aplikasi. Masuk. Masuk kan? Kalau emang cara ngomongnya cepat gitu. Ya, cara ngomongnya. Mau saya kasih lambat gak? Bisa. Bisa. Ke sini. Biar teman-teman bisa paham tentang dunia disabilitas netra itu seperti apa. Ini voice over. Karena memang laju bicaranya ini 100%. Makanya teman-teman karena udah biasa jadi jadi sepertiin aja gitu. Coba kita kasih ini ya biar bisa dibandingkan. 98, 70%, 60%, 5M, 30%. Ini enggak? Oke, kayak gini. Akhirnya buka WhatsApp misalnya nggak? WA bisnis. WhatsApp bisnis. Iya. Ketuk 2 kali untuk tambah 6 Tiara KP Suci Amalia FDI. Iya kan? Nah, berarti kalau misalnya ngechat tuh nanti dia akan dibalas, dia akan ngomong. Iya, dia akan balasannya. Ngomong. Iya, benar. Jadi semua yang di HP dia akan bacain. Misalnya saya pencet baterai kan? 2 kali untuk membuka kapasitas baterai 62%. Dia akan bacain. Apa nama aplikasinya? Namanya Talkback. Kalau di Android namanya Talkback. Kalau di iPhone itu namanya voice over. Ya. Kontrol suara tidak lagi. Itu Nora sih. Enggak jarang, emang orang jarang tahu. Karena sebelumnya saya tuh mikirnya kan orang soal disabilitas itu soal khususnya disabilitas. Nggak apa-apa. Ini belak-belakan aja kita. Iya, sebelumnya itu kan cara berpikirnya saya misalnya mereka belajar braille itu kan untuk yang untuk bahan-bahan aja. Tapi kan saya nggak tahu kalau yang handphone itu. Nggak tahu. Iya, ternyata ada. Iya, voice over tuh
oke, ada untuk itu kan kayak sejenis Google. Iya. Mungkin kayak penuntun gitu ya. Nah, ternyata ada itu ya. Ada. Dan itu udah semuanya udah bisa. Semuanya, alhamdulillah sekarang HP Android maupun iOS itu sudah bisa akses itu. Tool apa tadi? Kalau Android namanya Talback, nggak perlu diinstal kok. Talback. Iya, nggak perlu diinstal. Itu ada di pengaturan. Itu semua HP punya bawaan fitur itu. Talback itu. Iya. Selama di Android. Nah, selama di Android atau iOS. Gitu. Jadi. Dan itu udah mulai sekarang hampir rata-rata tunanetra udah pakai itu. Semua tunanetra. Disabilitas. Iya, semua disabilitas netra pakai itu kalau mau main HP. Semua. Jadi makanya kita sudah sebenarnya yang terbatas ini hanya penglihatan kita loh. Gitu loh. Maksud saya mau bilang ke teman-teman yang lain yang menganggap disabilitas netra itu nggak bisa apa-apa. Padahal kan yang nggak bisa ngelihat itu mata kita. Kita masih punya tangan, masih punya kaki, dan yang paling penting kita masih punya otak untuk berpikir. Dan kita bisa setara kok sama teman-teman yang umum pada yang teman-teman pada umumnya. Gitu maksudnya. Ini saya balik lagi ke teknologi. Okay. Dia di selain handphone semua di laptop sebenarnya dia bisa di ini ya. Bisa. Oh, berarti sekarang kalau misalnya nulis apa bisa dibantu lewat situ ya? Iya, saya apa nulis cerpen, nulis novel itu di laptop. Dan pakai suara atau pakai suara? Udah cukup pakai suara aja. Pakai suara. Dan sangat membantu tentunya. Karena kalau nggak ada ini kan nggak bisa kepake. Tapi dia bisa ngoreksi gitu ya? Bisa. Ya? Oh. Jadi kan nanti dia baca. Kalau kita dengar suaranya itu kayak salah baca, tinggal kita ubah. Oh. Gitu. Okay. Jadi enak banget sebenarnya. Wah, ini bisa episode khusus nih. Ya. Menggunakan device-nya ini. Iya, benar. Gimana? Tutorial kan? Gimana nih? Tadi kan udah handphone. Nah, kalau ini gimana? Benar. Laptop gimana gitu. Pasti banyak orang kayaknya perlu tahu juga kan untuk untuk ngemudahin mereka. Edukasi banget sebenarnya. Iya, soalnya banyak di masyarakat pada umumnya tuh banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu yang kayak gini-gini. Iya. Jadi kita perlu edukasi sebenarnya ke masyarakat biar tahu. Iya. Biar paham kan? Iya. Dulu saya mikirnya kan mereka misalnya kalau ngaji itu atau apapun lah ya, itu kan basisnya Braille. Nah, Braille itu kan ya dia harus belajar dari awal gitu bahwa tiap-tiap huruf nih ada semuanya simbolnya. Ya, dan itu memang dilatih gitu. Nah, ini ada. Ya mungkin karena ada orang yang dari kecil udah belajar itu, akhirnya dia bisa kan pakai Qurannya itu. Saya juga belajar itu kok. Akhirnya sekarang belajar itu? Belajar itu dari dulu. Sebelum saya tahu HP, saya belajar Braille dulu. Oh, itu jadi Braille dulu memang? Braille dulu memang. Begitu memang udah mulai ini? Karena itu identitas seorang tunanetra. Kalau tunanetra nggak tahu Braille, maka dia seolah-olah kehilangan identitasnya. Oh. Karena itu identitas tunanetra. Kalau nggak pakai Braille, itu kan sebelum ada teknologi semua ini kan kita pakai Braille kan? Iya, betul. Masa ketika ini kita mau lupain? Oh gitu. Nggak dong, jadi pakai Braille. Kalau mau baca buku yang tanpa teknologi ya, itu kita pakai Braille. Jadi caranya dia nanti di episode selanjutnya ya, teman-teman. Iya. Makanya kalian nonton terus. Iya tuh, bisa tuh kita lihat misalnya. Ya, untuk cara-caranya, penggunaannya. Iya. Menarik tuh. Nah, sekarang saya mau langsung ini deh, coba fast forward lah dalam konteksnya di UIN gitu. Ya. Nah, sejak kuliah di UIN nih, itu gimana? Ada menemukan kendala berarti nggak tadi sejak? Karena tadi kalau dari cerita tadi berarti udah mulai ini ya. Ya, banyak sekali sebenarnya ininya support baik teman. Saya cara berpikir juga udah mulai, perspektif juga udah mulai didudukan kembali lah kalau kita nggak perlu ini. Benar. Termasuk juga soal ternyata supporting teknologi ternyata sekarang lebih banyak dan canggih. Nah, kemudian kalau misalnya aktivitas kayaknya kalau di kelas pasti kan kalau untuk mendengar ya udah nggak ada problem. Nah, kemudian tapi untuk menjalani pembelajaran mobilitasnya gimana? Ke kampus, kampus, kemudian belajar buku-buku. Ah. Mungkin dua hal itu aja dulu. Pertama sejak itu gimana? Ini menarik nih pembahasannya nih. Iya. Jadi karena memang sudah pernah kuliah dan adaptasi di sana di kampus sebelumnya. Jadi lumayan ini karena memang di sana itu kampus sebelumnya kita ke sana dulu ya, ke ini akan sampai ke UIN kok. Iya. Di sana memang sangat ramah sama disabilitas. Memang sudah salah satu julukannya kan kampus ramah disabilitas. Tagline-nya UI. Iya. Kampus ramah disabilitas dan memang lumayan ramah sama disabilitas. Jadi sudah disediakan fasilitas-fasilitas untuk mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus.
Misalnya kebutuhan khususnya. Iya, semuanya. Disabilitas netra apa? Ya, netra misalnya ada apa namanya? Kayak relawan. Itu salah satunya. Ada relawannya. Iya, relawannya. Dan ada ininya, ada organisasinya di sana. Relawan untuk membantu teman-teman disabilitas netra. Iya. Dan setiap ininya dikasih styling gitu untuk tunanetra pegangan ke sini sambil jalan. Oh, kayak di bukan lorong sih, kayak. Iya, di tembok-temboknya itu tembok-temboknya sudah ada pegangannya semua. Jadi tunanetra itu nggak perlu ini lagi, bisa semua sendiri. Mau ke kelas, tinggal ngikutin itunya aja. Oh, oke. Nah, sama di lantainya itu dikasih lantai khusus, ya kan? Dibedain sama lantai lain. Nah, itu tempat jalannya disabilitas netra. Nah, itu kerennya. Oke, sekarang kita ke UIN. Bagaimana? Awalnya saya lumayan ini ya, optimis. Ya, insya Allah bisa lah ya, sama lah seperti kampus sebelumnya. Iya. Saya mikirnya kayak gitu. Ternyata setelah saya sampai, fasilitas itu kurang begitu akses sama teman-teman disabilitas netra. Jadi sebenarnya masih terlalu banyak PR yang harus diselesaikan sama UIN itu sendiri. Untuk konteks iya. Iya, untuk konteks ramah disabilitas ini ya. Disabilitas ini. Memang belum sejauh ini saya belum bisa menemukan fasilitas yang membantu teman-teman tunanetra atau disabilitas yang lain ya. Itu kerasa ya bedanya dengan sangat kerasa. Makanya kalau di UIN saya punya teman, saya pasti harus sama teman. Kalau di UIN karena emang jalannya kurang akses untuk teman-teman disabilitas netra. Iya, betul. Kalau untuk sendiri tuh memang agak susah. Ya, makanya saya pakai biasa teman, dan kalau memang betul-betul tidak ada sama sekali teman, saya pakai tongkat. Saya pakai tongkat. Nah, jadi saya punya teman di asrama, saya sebutin namanya aja, namanya Rehan. Iya. Biar teman-teman tahu, namanya Rehan. Saya selalu bareng sama dia. Setiap untuk kayak misalnya jadi ngepasin nama dia lah ya aktivitasnya ke kampus. Dan alhamdulillah beberapa matkul kita itu sama. Iya. Jadi kita pergi bareng. Makanya saya selalu saya sama teman. Nah, itu untuk mobilitasnya ya. Jadi fasilitasnya itu kurang begitu akses sama teman-teman disabilitas netra. Pun kalau ini, tinggalnya di mana sih? Di asrama. Asrama UIN kan? Asrama UIN. Saya tinggal di asrama kan? Mahat ya. Iya. Nah, itu berarti kan untuk menuju ke sana pasti harus sama teman kan? Iya. Kita tahu jalannya kan jalan raya itu, dan ada memang jembatan penyeberangannya, cuma jauh lah, mungkin masih butuh ini ya. Dan itu sebenarnya lumayan sulit kalau jembatan penyeberangan. Iya. Karena harus naik tangga. Iya, betul. Kayak gitu, itu sebenarnya lumayan lebih sulit lagi daripada nyebrang. Iya, betul itu. Nah, betul. Kemudian tadi di kelasnya juga pasti ada. Untuk menuju ke kelasnya nggak mudah juga ya berarti? Nggak juga karena ada teman tadi. Iya. Selain kalau nggak ada teman tadi dengan tongkat itu ya? Iya, dengan tongkat. Terus kalau sekarang itu kan tadi untuk mobilitas ke kampus. Nah, soal belajarnya gimana? Soal proses pembelajaran di kampus itu nggak terlalu begitu mengganggu, nggak terlalu begitu menghambat, karena memang saya fokusnya ke pendengaran kan? Iya. Pendengaran, jadi teman-teman presentasi kan tetap saya dengar dong, walaupun saya nggak terlalu begitu melihat PPT yang dipaparkan di depan, yang ditampilkan di depan. Tapi kan poin utamanya substansinya tetap dapat, karena kan mereka menjelaskan. Iya, benar. Nah, sembari mereka menjelaskan, kan ingatan saya sangat tahu kan diri saya, ingatan saya kan lemah. Nah, jadi sembari mereka menjelaskan, biasa saya bawa laptop untuk mengetik poin-poin utama dari apa yang mereka presentasikan atau sampaikan. Nah, dari situ saya belajar. Jadi setiap saya ketik poin-poin utamanya, saya cari yang penting saya ketik. Nah, kayak gitu. Jadi kalau proses pembelajaran, alhamdulillah sejauh ini tidak begitu mengganggu. Semua ditulis pakai ini ya? Ya, maksudnya ditulis di laptop dan akhirnya? Iya. Akhirnya laptop juga berubah jadi braille apa? Enggak, udah hafal aja karena udah tahu. Sebelumnya udah tahu? Enggak, tetap laptop biasa aja? Berubah ke yang suara ya? Yang ke suara ya? Yang jadi keluar suaranya? Iya, benar-benar. Berubah, harus berubah. Supaya di ini. Iya, harus berubah. Dan alhamdulillah caranya, teknik saya itu biar, kan dosen nggak tahu ya kalau saya nggak ngelihat. Oh, nggak semua? Awalnya. Awalnya? Iya. Awalnya. Jadi semester 1 kan itu kan pembelajaran banget. Awalnya kan saya dosen nggak tahu, saya nggak ngelihat. Jadi dosen itu mereka itu nggak ada yang notice.
Nah, jadi seolah-olah saya sama kayak mereka semua kan. Iya. Nah, di semester 2 ini saya inisiatif untuk sebelum masuk saya chat semua dosen. Iya. Saya ngejelasin, Pak atau Ibu kan, saya mahasiswa ini mengalami kayak gini, mohon bantuan dan bimbingannya. Gitu. Jadi nanti pas dosen masuk udah notice bahwa di kelasnya itu ada disabilitas netra. Gitu. Jadi misalnya teman-teman saya ngumpulin tugas yang by tulisan tangan, saya yang print. Oh gitu. Iya, alhamdulillah dosen-dosennya sangat bisa memaklumi itu. Di UIN ini ada ininya nggak sih? Kayak kalian ada kayak Apa itu? komunitas atau apanya? Yang saya baca itu ada, tapi sekarang nonaktif. Jadi belum tahu ya ada berapa sih ininya? Ada berapa banyak? Oh, enggak, maksudnya komunitas kumpulan disabilitas gitu. Teman-teman disabilitas ini sebenarnya totalnya ada berapa? Ya, itu dia. Saya mau bikin kemarin tapi saya kekurangan link untuk sampai ke sana. Jadi saya kalau mau cari satu-satu kan repot ya. Iya. Harusnya ke database mahasiswa kan? Iya benar. Nah, jadi repot. Saya nggak punya akses ke sana. Jadi tadinya saya mau bikin komunitas atau perkumpulan kayak gitu, jadi lumayan ini terhambat. Karena saya nggak punya akses ke sana, link ke sana. Iya, jadi belum ini ya. Jadi belum tahu misalnya kayak di Usuluddin sendiri ini, kamu sorry jurusannya kan tadi di ilmu Al-Quran dan Tafsir, berarti kan di Fakultas Usuluddin ya. Nah di Usuluddin sendiri ini berapa ya? Saya itu belum tahu sampai saat ini. Tapi saya punya beberapa teman yang di UIN juga, tunanetra juga. Udah tahu, memang tunanetra juga. Iya, udah tahu. Oh, gitu. Gitu. Menarik ya. Nah, terakhir mungkin masukan Syauqi terkait dengan ini. Apa itu? Pertama kasih semangat terkait dengan satu pasti ya teman-teman, karena tadi dari terkait dengan disabilitas, bahwa disabilitas sebenarnya sekarang ini bukan cuma sekarang ya, ini soal sudut pandang aja dan sebenarnya kita bisa sama-sama gitu, walaupun ini cuma kita yang terbataskan hanya matanya aja. Iya, gitu. betul. Nggak sama aja seperti orang yang mungkin disabilitas kekurangan ini salah satu organ tubuh ya, itu hanya salah satu bagian aja dan sebenarnya pikiran kita masih berjalan gitu. Iya. Oke. Nah, motivasi Syauqi terakhir soal itu apa? Dan mungkin masukan terkait dengan di kampus boleh juga terkait. Oke, baik ya. Mungkin kalau untuk ini ya, soalnya kisah saya itu sebenarnya kurang begitu menginspirasi, kurang inspiratif. Oh, enggak juga lah. Serius, kalau menurut saya pribadi ya kurang inspiratif karena masih banyak sebenarnya teman-teman di luar sana yang jauh lebih hebat, yang inspiratif banget kisahnya. Tapi kan ini nggak mudah juga perpindahan loh. Karena ini kan kalau orang kan mungkin ada yang ya dengan segala itu kita nggak bisa bilang mereka lebih inspiratif atau lebih ini. Tapi artinya mereka sebelumnya memang dari awal udah disabilitas. Tapi kalau ini kan pasti kan yang paling menarik kan mengalami proses transisi psikologisnya itu kan, karena dari sebelumnya full normal, kemudian baru-baru di usia inilah ya, istilahnya di usia setelah dewasa gitu berpindah ke ini, ke disabilitas. Nah, mungkin pesan Syauqi apa terkait itu? Sekarang itu yang saya sangat yang saya sangat sayangkan, stigma masyarakat itu kita sangat susah mengubahnya. Karena stigma yang terjadi pada saat ini sekarang ya, masyarakat itu selalu menganggap teman-teman disabilitas netra itu beban lah, nggak bisa ngapa-ngapain lah. Nah, padahal kan mereka hanya melihat dari kulitnya saja kan. Iya. Mereka nggak melihat bagaimana proses mereka itu belajar loh. Bagaimana proses misalnya yang kayak saya nggak ngelihat tiba-tiba ngelihat bagaimana proses adaptasinya, bagaimana proses pembelajarannya, gitu-gitu. Makanya saya juga sering menyuarakan aspirasi teman-teman disabilitas netra. Saya juga sering nulis artikel kayak gitu kan. Nah, untuk menyuarakan itu bahwa teman-teman disabilitas ini bukan nggak jadi beban loh di masyarakat. Kita juga bisa berguna. Karena yang tadi saya bilang, kita itu cuman keterbatasan dari segi penglihatan. Tapi indera-indera lain kita masih punya. Kita masih bisa untuk mengakses itu. Kita masih punya tangan kan? Iya. Kita masih punya kaki. Nah, dan yang paling penting sebenarnya itu kita masih punya otak, masih punya akal untuk berpikir. Akal pikiran yang sama sebenarnya. Nah, dan pekerjaan semua tidak serta-merta itu pakai tenaga.
ya kan? Jadi ada pekerjaan yang pakai otak. Nah, karena misalnya saya sekarang kerja di investasi, itu saya nggak perlu pakai mata, karena teknologi sudah membantu dan saya bisa berpikir. Itu doang sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai mata. Oh sorry, sekarang Syauqi sambil kerja? Iya, sambil kerja juga. Kuliah sambil kerja. Oh, kayak freelance gitu? Atau udah full? Udah full. Tapi memang saya minta WFH. Kebanyakan WFH. Kecuali meeting-meeting, biasa saya harus korbanin satu matkul gitu-gitu. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi itu yang saya tekankan, bahwa kita itu bukan beban kok. Kita juga bisa berkarya, kita juga bisa bekerja, dan kita juga bisa berkontribusi terhadap negara, dan pokoknya kita bisa berkontribusi di masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu tentang bagaimana kampus bisa lebih aware lagi terhadap teman-teman disabilitas, karena kita juga punya hak. Nah, teman-teman disabilitas itu, khususnya disabilitas netra, karena saya tunanetra, punya hak untuk mengemban pendidikan setinggi-tingginya. Nah, jadi semoga pemerintah, khususnya di kampus ya, bisa lebih aware lagi sama mahasiswa-mahasiswinya yang mengalami atau menderita disabilitas. Nah, biar kita benar-benar juga bisa diperhatikan dengan diberikan apa ya? Bisa terpenuhi haknya. Iya, pemenuhan haknya secara serius lah. Iya, nah, dengan cara. Makanya misalnya, ini terkadang pemerintahnya sudah ini, tapi nggak tahu kan caranya. Nah, caranya dengan memberikan fasilitas-fasilitas ini di ruang lingkup kampus, memberikan fasilitas-fasilitas yang akses untuk teman-teman disabilitas netra, agar teman-teman disabilitas itu nggak selalu terpaku sama bantuan orang lain. Karena kalau nggak diberikan fasilitas, kita lumayan repot. Nah, dan kebanyakan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Padahal bantuan fasilitasnya sebenarnya perubahannya nggak terlalu signifikan. Gitu. Tinggal tambah sedikit. Tinggal di ini. Kalau secara struktur pembangunan nggak terlalu ini kok. Gampang sebenarnya. Tinggal, tapi itu dia, kembali lagi ke bagaimana kesadaran untuk yang di kampus ini, bagaimana kesadaran pemerintah dan rektor setempat. Gitu. Itu saja sih. Semoga bisa pemerintah dan kampus itu bisa lebih aware lagi sama teman-teman disabilitas, karena kita juga punya hak yang sama. Oke, terima kasih banyak Syauqi atas waktunya. Siap Kak, siap. Makasih juga karena saya ternyata baru tahu juga ya cerita lengkapnya soal bagaimana proses dari sebelumnya, ternyata masih ngelihat, terus nggak ngelihat. Gimana ternyata dulu juga udah sempat kuliah di kampus kampus sebelumnya, dan gimana ternyata kemudahannya itu sebenarnya banyak sekali sekarang itu loh. Tetap dukungannya itu masih sudah banyak, dan tinggal soal dukungan yang justru yang lebih mendasar, kayak tempat kita kuliah yang sebenarnya itu ya tinggal merubah sedikit lah aja, dan butuh kesamaan persepsi kalau itu penting, sehingga akhirnya nanti bisa disupport bareng gitu. Betul. Tadi gimana sebenarnya berapa sih jumlah disabilitas yang clearnya, dan kebutuhan fasilitas apa aja buat mereka untuk saat ini, sehingga belajar semuanya dengan mudah, karena secara pribadi sendiri gampang kan sebenarnya. Udah banyak kemudahannya. Oke lah, benar. Syauqi, makasih banyak sekali lagi. Saya juga Kak mau berterima kasih khususnya sama Al-Bukhari Institute Bincang Syariah, karena sudah mau memberikan wadah untuk saya menyuarakan bagaimana keresahan teman-teman disabilitas, karena memang itu menjadi hal yang penting sebenarnya. Nanti bolehlah kalau kita mau ngobrol-ngobrol hal lain lagi. Siap, benar. Penting juga kayaknya kita nanti mungkin harus ada next episode kayaknya. Perlu ngobrol dengan atau mungkin disabilitas lain. Benar-benar. Yang lain yang masalah-masalah yang di Win juga boleh, nggak apa-apa. Gampang kok. Nanti saya akan kontak saya ya Kak. Saya punya banyak kenalan karena saya memang sang penderita kan. Gitu. Makasih juga ya untuk teman-teman yang sudah nonton kita. Oke, siap. Makasih banyak sekali lagi. Terima kasih udah teman-teman udah nonton dan udah mendengarkan Ngobras dimanapun teman-teman berada dan jam berapapun. Nanti sampai jumpa lagi. Nanti kita akan ada episode-episode menarik lainnya dengan berbagai tema yang menarik.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.